viral persoalan SKP 3 Menteri, tertompanglah tolong disempurnakan naskah akademik itu. Bagaimana meyakinkan Komisi 2 bersama pemerintah pusat. Mentawai bagaimana? Beliau pada umumnya bukanlah berazaskan suku Minangkabau. Sebetulnya untuk menuntut ini tidak sederhana, complicated. Dari 11.000 lebih ikut tanda tangan di dalamnya, saya juga kenal beberapa orang di dalamnya itu siapa yang mendukung. Secara eksplisit saya sudah sampaikan. Jadi ketika beliau datang ke Komisi 2 menemui saya pribadi dalam rangka untuk menyampaikan aspirasinya, saya sampaikan dalam berbagai persoalan, kata saya, tolong dilibatkan seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat. Apa itu Sumatera Barat? Yang terdiri dari 19 kabupaten kota, yang terdiri tidak hanya masyarakat suku Minangkabau saja. Ada di antaranya kalau di Mentawai, itu daerahnya tidak termasuk wilayah otoritas masyarakat tatanan adat Minangkabau. Yang kedua, saya katakan pula bahwa penghuni, bahwa yang dimaksudkan DIM itu adalah Sumatera Barat. Kalau yang Minangkabau dulu kan luas, Kampar masuk, Kerinci masuk, malah yang berazaskan ini kan ada juga ke Negeri Sembilan di Malaysia. Tapi ketegasan ketika itu dikatakan bahwa DIM ini wilayahnya adalah wilayah Sumatera Barat yang ada pada Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 itu. Berarti apa? Mentawai masuk. Mentawai bagaimana? Beliau pada umumnya bukanlah berazaskan suku Minangkabau. Bagaimana kita bisa mengakomodir, bagaimana kita bisa mengajak, bagaimana ada sesuatu yang spesial juga kita letakkan di dalam kerangka daerah istimewa itu. Itu juga perlu dilakukan pendekatan, perlu juga dilakukan pemahaman sehingga mereka tidak a priori dan malah menerima. Karena apa? Kultur budayanya tetap hidup dan berkembang dengan adanya nama DIM itu. Itu juga saya sampaikan. Termasuk juga tadi dikatakan apakah di daerah Damasraya, kemudian di dekat Muko-Muko, pesisir selatan, kemudian Pasaman Barat, semuanya sudah saya datangi itu, bahwa di sana itu ada suku Jawa, ada suku Mandailing, Batak, dan lain sebagainya. Bahwa padahal itu adalah bukan bahagian daripada masyarakat Minangkabau. Nah, oleh karena itu, bagaimana di dalam ranah upaya untuk keinginan mewujudkan DIM ini, perlu juga simulasi, perlu juga solusi, perlu juga antisipasi terhadap persoalan-persoalan yang timbul sehingga tidak menimbulkan dinamika yang negatif. Ya, itu yang saya sampaikan juga termasuk saya ungkapkan ketika pertemuan itu. Jadi kalau kewenangannya melebihi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ini kan bisa tidak bisa diakomodir, maka itu bahagian juga dari strategi. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai. Jadi pertama kita tidak menuntut anggaran berlebih. Kita tidak menuntut tentang pemerintahan
seperti lazimnya sekarang. Oleh karena itu pendekatan daripada DIM ini hanya bersifat kultural, budaya, kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh kabupaten, kota, dan provinsi yang lain di luar Sumatera Barat. Jadi artinya sebetulnya untuk menuntut DIM ini tidak sederhana, complicated. Harus dilakukan analisa SWOT terhadap persoalan itu. Jangan hanya memikirkan orang Minang mayoritas di Sumatera Barat ini misalkan adalah 90% atau 95%. Kemudian bagaimana ruang yang lain di mana ada 19 kabupaten kota, satu kabupaten ternyata budayanya tidak sama, malah dikatakan bukan bahagian daripada suku Minangkabau. Kemudian masyarakatnya pun juga tidak bersifat homogen, ada juga masyarakat suku yang berbeda. Bagaimana terhadap dinamika yang semacam itu sehingga tidak juga merupakan sesuatu yang menjadi halangan, rintangan, hambatan dalam upaya yang digagas oleh kawan-kawan kita. Itu kan bahagian daripada dialektika. Jadi oleh karena itu dalam zaman demokrasi sekarang ini, apalagi WA yang berseliweran muncul, kita tidak bisa menghambat orang untuk berkreativitas, orang tidak bisa kita hambat untuk menyampaikan gagasan-gagasan, dan kita harus secara legowo juga menerima sikap yang semacam itu. Oleh karena itu jangan kita a priori, kita harus secara jujur dan terbuka apakah dengan adanya DIM ini merupakan kemunduran atau kemajuan atau ada antisipasi terhadap persoalan-persoalan lain. Memang ada juga dikatakan persoalan dekadesi moral, masalah bajanjang naik bertangga turun, masalah sosiologis, masalah hubungan kekerabatan. Sekarang ini anak milenial tidak memahami. Ini bahagian juga dengan adanya ini katanya itu akan bisa menjadi piranti dalam rangka menyikapi kondisi global, kondisi anak-anak milenial untuk kita bagaimana tetap dalam suasana ranah keminangkabauan itu. Itu juga alasannya. Oleh karena itu ini juga bahagian juga dari masukan itu yang disampaikan. Apakah dengan adanya DIM itu merupakan kemajuan atau kemunduran? Kalau memang ini kemunduran, apa aspek-aspek yang bisa kita push dia menjadi sesuatu kemajuan? Itulah kata saya, tolong dilakukan transformasi informasi tentang gagasan itu. Jadi memang ini tidak sederhana. Dengan adanya keterbukaan, dengan makin mudahnya akses kemana-mana, sekarang ini apa saja lewat Google kita bisa mendapatkan apa. Bisa mencari apa kelemahan dan kelebihan dari sesuatu itu. Orang bisa membaca, orang bisa merespon secara langsung terhadap persoalan itu. Oleh karena itu, apa yang dikritisi oleh siapapun, jadikan itu masukan dan kita carikan apa yang menjadi jalan keluar sehingga dia merupakan jadinya akhirnya beliau a priori apatis dan lain sebagainya. Akhirnya dia dengan adanya komunikasi. Jadi komunikasi penting. Lakukan koordinasi, lakukan komunikasi, kita yakinkan mungkin yang tadinya misalkan gagasannya nggak sesuai, mungkin menjadi satu padu. Nah, tugas daripada penggagas itulah yang termasuk juga saya sampaikan ketika itu. Saya sebagai wakil rakyat, saya tidak a priori kepada siapapun. Apakah dia pendukung DIM atau tidak, ini kan sebuah khazanah.
Dalam era reformasi ini, dengan adanya keterbukaan ini, kita nggak bisa tertutup. Kita tidak bisa harus welcome apapun, dan saya siap juga memfasilitasi kedua komponen ini. Saya ini sosoknya, kapasitas saya sekarang adalah wakil rakyat. Setiap aspirasi yang datang, insya Allah akan saya sambut, saya apresiasi, dan saya akan salurkan. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat, kapasitas saya sekarang ini adalah anggota DPR RI Komisi 2 yang membidangi tentang perubahan revisi Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat Sumatera Barat, tentu adalah merupakan suatu keniscayaan manakala ada hal-hal yang datang dari Sumatera Barat dalam rangka revisi Undang-Undang tahun 61 tahun 1958 tentang akan dijadikannya perubahan provinsi tersebut. Nah, dalam kondisi ini, saya tentu kapasitas saya sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat wajib hukumnya untuk menerima masukan, untuk menerima saran, untuk menampung aspirasi. Nah, oleh karena itu, ketika saya menerima bapak-bapak, ibu-ibu dari BP2 DIM itu, pertama saya katakan saya memberikan apresiasi. Kenapa saya memberikan apresiasi? Dia sudah menemui saya. Itu adalah konstitusional. Dia nggak di jalan untuk menyampaikan aspirasi itu. Itu adalah sebuah khasanah yang saya beri apresiasi. Kedua, saya memberikan hormat juga bahwa beliau ini rupanya secara organisasi dan kelembagaan, secara struktural sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka menyiapkan konsep. Kan luar biasa, nggak gampang untuk membuat dan mempersiapkan konsep itu. Malah sampai kepada istilahnya nama tadi, Daerah Istimewa Minangkabau. Tidak hanya itu, juga sudah mempersiapkan naskah akademiknya. Nah, lalu saya sampaikan ketika itu, tolong disempurnakan, tolong minta masukan saran dari berbagai elemen. Kemudian tolong libatkan semua stakeholder. Jangan ada yang merasa ditinggalkan. Kalaupun ada yang pro dan kontra, itu sebuah khasanah dalam era reformasi ini. Itu kita nggak boleh juga a priori. Nah, dalam kondisi itulah himbauan saya, sehingga mass media menyatakan ke masyarakat bahwa Gus Pardi Gaus anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PAN daerah pemilihan Sumbar 2 mendukung, memberikan apresiasi terhadap persoalan itu. Kenapa? Saya kan nggak menolak dia. Datang, dia bersilaturahim. Nah, kalau seandainya ketika itu saya menolak, kan juga nggak pas. Saya harus tahu dengan tugas, fungsi, dan wewenang saya itu sebagai wakil rakyat bagaimana. Siapapun dalam kondisi apapun dan apapun yang disampaikan, saya harus welcome. Datang nanti yang kontra, saya terima juga. Malah saya juga akan lakukan memediasi antara dua kutub ini. Nah, jadi saya nggak a priori juga kepada orang yang kontra, tidak a priori juga kepada orang yang punya gagasan yang cemerlang terhadap persoalan itu. Dia juga punya alasan-alasan kenapa perlu harus ada daerah istimewa itu. Kawan-kawan saya kemarin ketika rapat internal Komisi 2, yang dari Sunda juga Pasundan katanya, kami juga punya kearifan lokal, kami juga punya sesuatu yang tidak dimiliki. Nah,
ini kan makin terbuka ini, makin banyak khasanah yang kita dapatkan, makin banyak pula hal-hal penyempurnaan yang perlu kita lakukan. Dengan kapasitas saya ini, pertama perlu saya sampaikan bahwa penggagas itu berada di dalam naungan namanya BP2 DIM. Dan saya tidak berada dalam kawasan itu. Yang kedua perlu juga saya sampaikan, dari 11.000 lebih ikut tanda tangan di dalamnya dan saya juga kenal beberapa orang di dalamnya itu siapa yang mendukung. Saya juga tidak termasuk orang yang di dalamnya. Dan saya juga tidak boleh a priori melarang, menolak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu adalah sebuah khasanah. Dan saya meminta, kan tidak hanya sampai ke tangan saya saja itu bisa hitam putih. Enggak. Nah, saya minta nanti tolong disempurnakan. Insya Allah saya akan memfasilitasi untuk ketemu dengan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Lakukan RDP namanya. Apa itu RDP? Rapat dengan pendapat umum. Sampaikanlah maksud dan tujuan. Yakinkanlah kawan-kawan kami di Komisi 2 itu. Tidak hanya itu. Setuju pun Komisi 2, representasi dari DPR yang merupakan orang yang punya kapasitas, ya, otoritas dalam menyelesaikan itu. Tidak hanya itu, kata saya, juga termasuk juga pemerintah daerah, pemerintah pusat. Oleh karena itu sekarang ini DIM yang dipersiapkan, pemerintah yang dimaksud adalah Sumatera Barat pun juga tidak diikutsertakan. Saya katakan dulu Bali, gubernurnya yang datang bersama seluruh elemen masyarakat minta supaya juga diberikan keistimewaan Provinsi Bali itu. Juga saya sampaikan ketika itu kepada masyarakat yang hadir. Oh, belum ada. Itu kan saya katakan tadi secara pribadi. Nah, lakukanlah. Malah saya berikan memfasilitasi untuk ikut acara tanggal 25 Maret di mana Badan Keahlian DPR akan melakukan sosialisasi ke Sumatera Barat, difasilitasi oleh Pak Gubernur, mengundang stakeholder. Silakan Bapak hadir, sehingga makin terbuka wawasan, makin banyak keterlibatan elemen masyarakat, itu kan makin bagus. Ya, jadi gini, semua provinsi tentu pengen juga diistimewakan. Inilah yang saya katakan tadi. Jadi memang tentu semuanya tentu tergantung pemerintah pusat bersama Komisi 2. Apakah akan diloloskan atau tidak? Tentu tergantung juga persiapan dari masyarakat, keinginan daripada masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat bisa meyakinkan Komisi 2 bersama pemerintah. Ini merupakan sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dipandang enteng. Bukan sekedar nama, akan memicu juga provinsi-provinsi lain untuk meminta daerah. Jadi ini persoalannya bukan sederhana. Dan itu pun juga saya sampaikan ketika itu kepada BP2 DIM. Kita kan harus tahu, kalau istimewa itu kan sesuatu yang tidak biasa. Jadi istimewa itu kan begitu. Kalau namanya sekarang itu nggak istimewa. Misalkan daerah istimewa Jogja. Kemudian ada lagi namanya daerah khusus Papua. Ada lagi namanya Aceh. Ada kekhususan yang dimintakan. Jadi sebetulnya memang ini jangan juga dengan nama istimewa orang-orang pusat jadi alergi. Nah, ini juga perlu disiasati. Yang sebetulnya perlu juga disikapi itu adalah kita bicaranya itu adalah move-nya, namanya, atau substansi. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jadi makanya saya tidak a priori, kata saya. Silakan aja. Oleh karena itu tolong diisi
Bagaimana mengisinya? Apa misalkan kearifan lokal itu apa? Budaya masalah kultural itu apa saja? Nah, apa ini dengan begitu itu sudah bisa diangkat menjadi istimewa? Yang menyatakan istimewa itu jangan hanya dari kita karena kita a priori lalu kita melupakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, nggak bisa juga. Tentu orang luar yang akan menilai apakah itu layak dikatakan istimewa ataupun tidak. Ya itu nah, makanya itu yang oleh karena itu silakanlah dialektika yang dilakukan sekarang ini itu merupakan sebuah khasanah dalam rangka penyempurnaan terhadap mana yang lebih baik di antara yang baik itu. Ya, saya pertama tentu meminta kepada penggagas agar betul-betul melakukan pemikiran yang lebih mendalam untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan usul yang disampaikan, di mana tadinya Sumatera Barat bernama Provinsi Sumatera Barat, lalu ada gagasan untuk bagaimana dirubah menjadi daerah istimewa. Untuk melakukan perubahan itu kan tidak sederhana dan tentu harus dilakukan kajian-kajian mendalam, tentu harus kita carikan argumentasi yang representatif, yang bisa meyakinkan semua pihak. Nah, oleh karena itu gali dan terus digali. Kemudian juga saya harapkan kepada kawan-kawan yang terhimpun di BP2 DIM untuk bisa merangkul semua pihak, baik yang setuju ataupun tidak. Malah yang tidak setuju itu menjadikan sesuatu menjadi sempurna. Karena ada ruang diskusi di situ, ada sesuatu yang mengganjal di situ, lalu ada analisa SWOT yang akhirnya orang itu bisa menerima. Kemudian juga kepada masyarakat, ya siapa saja boleh berwacana, siapa saja boleh berwawasan, biar siapa saja boleh menyampaikan usul saran dan aspirasinya ke wakilnya. Salah satu diantaranya ke saya Gus Padi Gaus, anggota Komisi 2 dari fraksi PAN yang membidangi tentang masalah yang kita bahas pada hari ini. Oleh karena itu, silakan saja untuk melakukan diskursus, silakan saja melakukan wacana. Kemudian intinya adalah bagaimana ke depan Sumatera Barat lebih sejahtera, Sumatera Barat makin agamis, Sumatera Barat makin tertib, Sumatera Barat makin maju dan bisa melakukan lompatan-lompatan yang kondisi kita pada hari ini makin lama makin tidak ada lompatan-lompatan itu. Jadi oleh karena itu yang substansi sebetulnya adalah bagaimana adat Basyani, syarak Basyani Kitabullah betul-betul bukan sekedar hanya wacana, bukan hanya retorika, bukan hanya jadi sebutan, tetapi merupakan sesuatu yang bisa diwejawantakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Itu yang seharusnya sesuatu yang harus kita tuju.